Selanjutnya meneruskan seputar bagaimana petunjuk Nabi mengenai saum. Kita di bahasan yang keempat melanjutkan bagaimana Nabi Muhammad yang pernah saum wisol, ya. Nah, redaksi dari Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah melakukan wisol. Sesungguhnya engkau melakukan wisol. Dia bersabda, aku sesungguhnya tidak seperti kamu. Sesungguhnya aku diberi makan dan minum. Kemudian dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah, Rasulullah memang melarang saum wisol. Maka seorang laki-laki dari kaum muslimin berkata, sesungguhnya kau wisol, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, siapakah yang di antara kalian itu sepertiku? Sesungguhnya aku melewati waktu malam, diberi makan Rabbku dan diberi minum. Begitu pula ketika Nabi melarang mereka melakukan wisol, maka mereka enggan berhenti. Akhirnya Nabi melakukan wisol dengan mereka 1 hari. Kemudian hari berikutnya, dan kemudian mereka melihat hilal. Rasulullah bersabda, sekiranya hilal belum muncul, niscaya aku akan menambah untuk kalian sebagai hukuman atas mereka ketika enggan berhenti melakukan wisol. Di lafaz yang lain, sekiranya bulan belum berakhir atas kita, niscaya aku akan melakukan wisol agar mereka yang berlebihan itu meninggalkan sikap mereka. Sungguh aku tidak sama seperti kalian. Atau beliau mengucapkan, sesungguhnya kalian tidak sama sepertiku. Aku senantiasa diberi makan Rabbku dan diberi minum. Beliau mengabarkan dirinya diberi makan dan minum karena beliau melakukan wisol, menyambung saum. Lalu beliau mengerjakan perbuatan mereka sebagai bentuk hukuman atas mereka dan membuktikan ketidakmampuan mereka. Sekiranya beliau makan dan minum, maka tentu yang demikian tidak dianggap sebagai hukuman. Bukan pula membuktikan ketidakmampuan dan tidak dinamakan wisol, karena ini sudah jelas dan itu cukup, ya. Segala puji bagi Allah. Rasulullah melarang melakukan wisol sebagai wujud sayangnya terhadap umat, ya. Dan beliau mengizinkan wisol menyambung saum hingga waktu sahur dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa ia mendengar Nabi bersabda, janganlah kalian melakukan wisol, dan siapa yang di antara kamu melakukan wisol, maka lakukanlah hingga waktu sahur, ya. Jadi diizinkannya sampai waktu sahur, ya. Nah, sekarang bagaimana perbedaan tentang hukum wisol dan sikap penulis? Menguatkan pendapat yang membolehkan wisol sampai waktu sahur hingga waktu sahur berikutnya. Kalau dikatakan apakah hukum permasalahan ini, apakah wisol boleh, haram atau makruh? Dijawab, para ulama beda pendapat. Yang pertama, dibolehkan jika seseorang mampu, gitu, ya. Ini Abdullah bin Zubair dan juga kalangan as-salaf selainnya. Adapun juga Ibnu Zubair melakukan wisol, menyambung saum berhari-hari. Di antara hujahnya apa? Itu Nabi, ya, wisol bersama para sahabat. Padahal beliau sebelumnya telah melarang melakukannya, gitu, ya. Di Sahihain, Abu Hurairah nih, kan Nabi melarang wisol, sabda, sesungguhnya aku tidak seperti kalian ketika mereka enggan berhenti. Maka Nabi melakukan wisol dengan mereka 1 hari, kemudian hari berikutnya perbuatan Nabi ini jadi melakukan wisol bersama para sahabatnya berlangsung sesudah beliau melarangnya. Sekiranya itu adalah haram, tentu para sahabat tidak akan berhenti, gitu, ya, dan Nabi tidak pula menyetujui perbuatan mereka. Mereka berkata, para sahabat melakukan wisol, gitu, ya, sudah dilarang, dan Nabi mengetahui itu, ya, bahwa larangan itu hanyalah sebagai wujud kasih sayang atas mereka yang
berat dan ada keringanan gitu ya, gitu, ada keringanan. Sementara Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah melarang, katanya ya, Rasulullah melarang melakukan wisol sebagai rahmat atas mereka. Riwayat ini disetujui oleh atau dikutip oleh Bukhari dan Muslim. Terus kelompok yang lain, yang kedua nih, tidak boleh wisol ya. Di antara mereka adalah yang berpendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, At-Tauri. Ibnu Abdul Bar berkata, nyataannya sesungguhnya mereka tidak memperbolehkan wisol buat seorang pun. Kata Ibnu Qayyim nih, menyatakan itu adalah makruh ya. Kemudian para sahabat berselisih apakah yang dimaksud makruh ya dalam konteks ini haram atau hanya menyelisihi yang lebih utama. Artinya dua pandangan. Ada yang berhujah dengan larangan Nabi yang mengharamkan itu ya. Larangan berindikasi haram, yaitu pernyataan Aisyah wujud kasih sayang atas mereka gitu ya. Itu kata Aisyah. Tidak menghalangi haramnya perbuatan itu, bahkan mengukuhkan karena termasuk kasih sayangnya atas mereka adalah mengharamkan perbuatan itu bagi mereka. Bahkan larangan beliau sebagai wujud kasih sayang, pencegahan atas pelindungan umat ya. Juga lumayan tentang visualnya. Ya bisa dibaca aja lah ya tentang pendapat yang mengharamkan nih. Nih ya. Terus yang ke berapa nih? Yang ketiga, itu merupakan pendapat yang paling moderat bahwa wisol diperbolehkan dari waktu sahur hingga waktu sahur berikutnya. Inilah pendapat yang akurat dinukil dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi, janganlah kamu melakukan wisol, dan siapa yang diantara kamu yang ingin wisol, lakukanlah hingga waktu sahur ya. Inilah yang paling baik dan yang paling mudah bagi orang yang saum. Kedudukannya sama seperti makan malam saja gitu ya. Ya waktunya kan diakhirkan gitu. Orang saum dalam sehari semalam melakukan 1 kali makan. Jika makan ini dilakukan di waktu sahur, maka berarti dipindahkan dari awal malam ke bagian akhirnya. Wallahu a'lam.